Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Cahyani. Saya kelas 6A Manajemen Risiko. Video ini untuk menyelesaikan tugas akhir saya dalam mata kuliah Manajemen Risiko. Dalam video ini saya akan membahas materi yang berjudul Risiko Pasar pada Bank Syariah. Pengertian risiko pasar menurut Peraturan Bank Indonesia, yaitu risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Antara lain, risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Posisi neraca dan rekening administratif. Yang pertama itu posisi neraca. Posisi neraca itu dibagi menjadi dua, yaitu aset dan kewajiban. Nah, yang kedua itu ada posisi rekening administratif. Nah, posisi rekening administratif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kontingensi dan komitmen. Selanjutnya ada aset. Aset berdasarkan jenisnya dibagi menjadi beberapa macam. Nah, yang pertama itu ada aktiva produktif. Aktiva produktif berdasarkan pembiayaan, contohnya itu ada murabahah, mudharabah, dan lain-lainnya. Aktiva produktif berdasarkan investasinya itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada surat berharga. Surat berharga itu contohnya ada sukuk, saham, dan lain-lain. Yang kedua itu ada komoditi. Komoditi itu contohnya itu ada emas, perak, produk pertanian, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu ada properti. Yang keempat ada ketentuan Bank Indonesia hanya mengizinkan bank syariah mempunyai posisi dalam surat berharga, kecuali saham. Nah, aktiva produktif berdasarkan pinjaman. Contohnya itu ada akord. Selanjutnya ada nilai atau posisi. Nah, yang pertama itu ada posisi total atau keseluruhan. Posisi total dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada total aset, yang kedua ada total kewajiban, dan yang ketiga total rekening administrasi. Nah, yang kedua itu posisi per jenis rekening atau account. Nah, nilai buku atau banking book, nilai aset sesuai harga perolehan. Khusus untuk aset ijarah, aktiva tetap dan investasi dihitung setelah dikurangi penyusutan. Untuk instrumen investasi, banking book adalah semua elemen atau posisi lainnya yang dinilai dari harga perolehan dan ditunjukkan untuk investasi atau dicairkan pada saat jatuh tempo. Nilai pasar atau trading book. Nilai pasar atau trading book adalah nilai aset sesuai harga pasar yang sedang terjadi atau yang sedang berjalan. Nah, nilai pasar digunakan untuk mencatat instrumen investasi yang akan diperdagangkan atau trading activity guna mendapatkan laba dari pergerakan harga pasar atau capital gain. Nah, pembukuan bank harus selalu dimuktakhirkan dengan tingkat harga yang berjalan atau yang sedang terjadi di pasar, yaitu mark to market process atau proses penyelarasan dengan pasar. Misalnya itu kayak posisi obligasi. Nah, bank syariah di Indonesia dilarang melakukan aktivitas mendapatkan capital gain karena terkait mengisir atau spekulasi. Jadi bank syariah tidak mempunyai posisi trading book. Selanjutnya ada mata uang. Nah, mata uang itu ada domestik dan asing. Nah, mata uang domestik itu contohnya itu kayak IDR. Nah, kalau mata uang asing itu atau foreign currency, yaitu ada USD, ada yen, ada euro, dan lain-lain. Selanjutnya yang pertama itu ada posisi total. Posisi total dibagi menjadi dua. Yang pertama itu aset IDR dan aset USD. Yang pertama ada aset IDR. Aset IDR adalah jumlah seluruh aset dalam IDR di mana aset falas dinilai sesuai dengan nilai tukar yang sedang berjalan. Sedangkan aset USD yaitu jumlah seluruh aset yang tercatat dalam nilai USD. Nah, yang kedua itu ada posisi per rekening. Posisi per rekening itu dibagi menjadi beberapa macam. Nah, yang pertama itu ada SBSN.
Yang kedua itu ada sukuk. Nah, yang ketiga itu ada rekening USD di bank koresponden. Yang keempat ada aset ijaroh. Yang kelima itu ada aset istisna dalam penyelesaiannya. Yang keenam ada posisi pembiayaan falas. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu dana investasi yang tidak terikat. Dana investasi yang tidak terikat itu contohnya seperti mudharabah. Nah, yang kedua itu ada kewajiban lancar. Yang ketiga ada rekening bank lain. Yang keempat itu ada hutang. Nah, sedangkan kewajiban berdasarkan nilai atau banking book atau nilai buku itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu posisi total, yang kedua itu per jenis rekening. Sedangkan kewajiban berdasarkan mata uang itu dibagi menjadi 2, yaitu IDR dan valuta asing. Selanjutnya ada rekening administratif. Rekening administratif adalah seluruh transaksi yang pada tanggal laporan belum secara efektif menimbulkan perubahan harta dan utang serta catatan atas laporan keuangan. Rekening administratif terdiri dari yang pertama itu ada tagihan dan kewajiban komitmen. Yang kedua itu ada tagihan dan kewajiban kontingensi. Selanjutnya ada harga pasar. Resiko pasar terkait dengan 4 jenis harga menurut Van Groening tahun 2008. Yang pertama itu ada saham atau equity instrument. Yang kedua itu ada surat berharga berpendapatan tetap atau fixed income securities. Nah, surat berharga berpendapatan tetap itu dibagi menjadi 1, yaitu sukuk. Nah, yang ketiga itu ada valuta asing atau foreign currency. Yang keempat itu ada commodity. Selanjutnya ada pengaruh harga. Pengaruh harga itu ada naik dan ada yang turun. Naik artinya menaikkan nilai aset atau kewajiban bank syariah. Contohnya itu ada 2. Yang pertama itu naiknya harga sukuk akan meningkatkan nilai sukuk yang dimiliki oleh bank syariah. Yang kedua itu nilai tukar IDR atau USD yang naik. Itu seperti IDR melemah atau depresiasi terhadap USD, mengakibatkan naiknya posisi aset dan kewajiban bank dalam USD. Nah, sedangkan yang turun artinya menurunkan nilai aset atau kewajiban bank syariah. Selanjutnya ada jenis resiko pasar. Jenis resiko pasar dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada resiko pasar spesifik atau specific market risk. Resiko pasar spesifik yaitu resiko yang disebabkan oleh perubahan harga pasar dari aset atau surat berharga tertentu yang disebabkan oleh faktor-faktor yang hanya terkait dengan surat berharga atau penerbit surat berharga tersebut. Risiko pasar spesifik bersifat unik atau individual, terkait dengan faktor internal dan fundamental dari penerbit surat berharga. Contoh dari risiko pasar spesifik yang pertama itu ada perubahan harga sukuk Bank Muamalat Indonesia. Nah, contoh yang kedua ada perubahan harga sukuk Bank Syariah Mandiri dan lain-lainnya. Kedua itu ada risiko pasar umum atau general market risk. Risiko pasar umum yaitu risiko yang disebabkan oleh pergerakan negatif atau adverse movement dari harga pasar yang terjadi dan berakibat pada sekelompok instrumen. Contohnya itu kayak surat berharga, falas, dan komoditi. Risiko pasar umum itu bersifat umum, terkait dengan sumber risiko yang berasal dari pihak di luar atau kewenangan atau kontrol perusahaan. Misalnya itu ada suku bunga pasar, inflasi, exchange rate. Yang kedua itu contohnya ada regulasi, bencana alam, keamanan, politik, dan lain-lain. Contoh dari risiko pasar umum yaitu kenaikan suku bunga acuan atau BI rate oleh BI, Otoritas Moneter, akan mendorong kenaikan suku bunga di pasar uang. Hal tersebut akan berdampak negatif pada harga pasar, obligasi, sukuk, dan saham. Selanjutnya ada identifikasi risiko pasar bank syariah.
Risiko pasar di bank syariah dapat terpapar kepada dua hal. Yang pertama itu ada posisi keseluruhan atau total, yaitu posisi bersih atau net position, yaitu selisih antara posisi aktiva dan pasifa, di mana hasilnya ada yang seimbang, lebih, dan kurang. Seimbang itu aktiva hasilnya sama dengan pasifa, sedangkan yang lebih itu aktiva lebih besar dibanding pasifa. Sedangkan yang kurang, aktiva lebih kecil dibanding pasifa. Nah, yang kedua itu ada posisi per rekening atau account atau per jenis akad atau produk. Menurut Van Groening, risiko pada posisi keseluruhan terjadi pada beberapa hal. Yang pertama itu ada posisi neto atau net position fallacy. Yang kedua itu ada posisi neto surut berharga. Yang ketiga itu ada posisi neto commodity. Yang keempat itu ada gap imbal hasil atau rate of return gap. Yang kelima itu ada variasi jatuh tempo posisi aset dan kewajiban atau maturity gap. Selanjutnya ada resiko pasar per jenis rekening atau produk. Yang pertama itu ada murabahah. Nah, ketika bank syariah karena sesuatu alasan harus menahan barang yang menjadi objek jual beli, maka akan terpapar resiko pasar bila harga barang tersebut turun. Misalnya itu kayak harga emas, kendaraan, mesin-mesin, rumah, dan lain-lain. Yang kedua ada salam, yaitu harga produk pada saat disampaikan oleh supplier lebih rendah dari harga pada saat kontrak dibuat. Maka bank harus mengakui kerugiannya tersebut. Nah, yang ketiga itu ada ijaroh, yaitu harga objek sewa mengalami penurunan yang sangat besar sehingga nilai objek sewa yang berjalan tidak sesuai nilai ekonominya dan nasabah menolak untuk meneruskan kontraknya tersebut. Selanjutnya ada pengelolaan resiko pasar. Pengelolaan resiko pasar meliputi 6 hal. Yang pertama itu mark to market atau penyelarasan kepada harga pasar. Mark to market hanya dilakukan pada posisi trading book saja. Yang kedua, ada penyesuaian pendapatan dan beban, yaitu perubahan nisbah pembiayaan dan pendanaan. Yang ketiga itu ada limit posisi. Limit posisi dibagi menjadi dua, yaitu posisi seimbang atau square position. Yang kedua itu ada posisi terbuka atau open position. Yang keempat itu ada limit kerugian. Limit kerugian maksimum penurunan harga yang diperkenankan, misalnya itu 10%, 15%, dan lain-lain. Yang kelima itu ada cadangan kerugian. Cadangan kerugian itu membiayai risiko pasar. Yang keenam itu ada limit kepada kehadiran pasar yang baru. Selanjutnya ada posisi devisa neto atau PDN. PDN yaitu secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasifa dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontingensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.